Sumpah men, udah lama banget gue nggak ngebahas iPhone yang satu ini, gila sih. Ini gue ngeliat kotaknya aja nih udah kayak berasa nostalgia banget ya kan, anjir. Ya apalagi kalau bukan iPhone 7 varian Plus ya, kalau seri 7 biasa udah sering banget ya kan gue bahas. Oke, kalau lu pengen punya iPhone tapi budget kismin, budget murah meriah muntah, menurut gue ini adalah salah satu pilihan yang paling cocok, apalagi kalau bukan iPhone varian 7 ya seri plusnya, iPhone 7 Plus. Gila sih, ini salah satu, menurut gue salah satu benda yang menurut gue wah banyak banget kenangannya. Tapi kita nggak ngomongin kenangan men di video ini ya. Gila, gue suka banget sama model yang satu ini. Kalau ngomongin soal handphone yang paling worth it untuk budget-budgetan, tapi itu nggak bisa mengkategorikan itu worth it bagi gue, bagi lu tuh kayak bener-bener layak itu kagak men. Karena balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Di sini gue cuma ngebantu buat gibah-gibahin aja, bantu ngerusuhin aja ya kan, anjir. Nah jadi kalau lu punya budget pengen yang murah ya, pengen punya budget, pengen punya iPhone tapi budgetnya murah, lu kepikiran buat beli iPhone tapi iPhone kan ukurannya kecil-kecil. Saran gue varian 7 Plus ini patut dipertimbangkan. Kalau lu ada kepikiran buat seri 6 Plus atau 6S Plus, ya kalau memang sekiranya coba lu lihat lagi keuangan lu, coba lu nabung, wah gue bisa nggak nih untuk beli varian yang 7 Plus gitu. Nah, mendingan lu tabung, sabar sikit-sikit, tipis-tipis, saya sabar gitu. Nah, habis itu lu bisa beli ini. Nah, ini wah, lega. Lo kalau udah bisa beli ini udah lega banget. Jauh lebih worth it ketimbang seri 6 Plus atau seri 6S Plus. Jauhnya pakai banget. Oke, gue coba jelasin dulu bang. Tapi kan iPhone 7 itu udah nggak dapat updatean ya iOS terbaru bang. Kok bangga pula kok bang ya kan, kayak bilang bahwa iPhone ini masih layak untuk dipakai. Jadi gini men, kalau gue bandingkan sama iPhone 6 Plus atau 7 Plus, ini kita ngomongin yang varian gede-gede tapi versi murah ya. Itu iPhone 6 Plus udah nggak dapat updatean iOS terbaru. Oke, valid. iPhone 6s Plus juga udah nggak dapat updatean iOS terbaru. Valid. Ini juga udah nggak dapat updatean iOS terbaru. Valid. Cuman ini baru disuntik mati oleh Apple dari segi sistem ya. Jadi ini baru-baru aja kagak dianggap oleh Apple. Kalau kita melihat balik flashback balik lagi untuk varian 6 Plus-nya, untuk varian 6S Plus-nya, itu udah lama banget udah nggak dilihat sama Apple lagi, udah disuntik mati sama Apple tuh udah lebih lama lagi dari ini. Jadi varian 7 Plus ini baru aja nggak dianggap, masih baru loh, baru aja nggak dianggap oleh Apple. Jadi untuk pemakaian setahun, 2 tahun, handphone ini masih bisa banget dipakai. Jadi sekiranya lu mau beli varian 6 atau 6S Plus, 6 Plus atau 6S Plus, lu coba deh nabung dikit lagi, karena kalau lu beli varian 6 Plus atau 6S Plus mungkin lu pakai kayak 6 bulan, hampir setahun tuh masih nyaman-nyaman aja kalau pemakaian ringan. Tapi coba deh, lu bisa nabung lebih banyak lagi. Lu kalau beli yang varian 7 Plus, mungkin lu untuk pemakaian ringan nyamannya tuh 2 tahunan lebih, dan selama 2 tahun itu lu bisa spend money buat ditabung. Uang lu tabung, nanti lu bisa beli varian iPhone yang lebih baru lagi. Karena kalau lu beli varian 6 Plus atau 6S Plus, percaya deh sama gue, paling lu nyaman-nyamannya tuh kayak mungkin 6 bulan, setahun kurang gitu. Lebih-lebih dari itu nggak nyampe setahun dah, lebih dari setahun tuh kayak lu udah mulai kok berat HP-nya, kok pengen ganti gitu, kok gampang panas. Tapi beda sama ini, untuk pemakaian ringan tuh nggak ada worry-worryan HP-nya overheat, panas, dan lain-lain. Apalagi ini varian plus, baterainya gede banget, bagong banget ya kan. Jadi kayak kayak susah gitu untuk mengintimidasi bahwa HP ini baterai itu cepat habis. Untuk pemakaian ringan ya, balik lagi pemakaian ringan. Dan yaudah, kita langsung unboxing aja. Kalau di unboxing tuh kayak nggak ada feel yang gimana-gimana ya, sama aja kayak HP jadul pada umumnya, kayak iPhone generasi lawas pada umumnya. Untuk kotaknya dia beda, kotaknya tuh bukan kayak kotak kekinian-kinian gitu ya kan, yang udah tipis-tipis unyu-unyu gini, yang katanya tuh ramah lingkungan gitu, tai kucing gitu, itu tai kucing, udah nggak dapat, udah beli harga 20 juta lebih, nggak dapat adaptor, tai kucing ya kan. Nah, kalau lo beli iPhone seri 6s Plus, seri 7 Plus yang masih full set, otomatis lo bakal dapat adaptor charging 5 watt bawa standar Apple ya, standar bawaan Apple yang masih original atau standar Apple yang non original. Saran gue kalau lo dapat kalau lo beli iPhone 6 Plus, 6S Plus atau 7 Plus, terus lo dapat adaptor yang cuma 5 watt tapi masih ori Apple, saran gue lo pakai, nggak usah lo ganti, nggak usah tangan lo kayak gatal-gatal. Anjir, gue udah beli HP
gue udah beli iPhone tapi kok chargernya cuma 5 watt. Terus lo iseng-iseng pengen upgrade charger lo dari 5 watt, iseng-iseng pakai charger Vivo aja yang 20 watt, atau pakai charger Apple aja lu beli di online shop yang 18 watt atau 20 watt yang udah support fast charging. Yang ada iPhone 6 Plus lu, iPhone 6s Plus lu, iPhone 7 Plus lu, iPhone 7 Plus lu ini bisa jebol IC-nya karena belum support fast charging. Jadi kelebihannya adalah kalau lu beli iPhone 7 Plus, seri 7 Plus ya, itu adaptor 5 watt itu benar-benar support sama HP ini. Jadi lu nggak perlu mahal-mahal gitu beli yang 20 watt, 18 watt ya kan. Nah, itu sekilas info ngomongin soal adaptor ya. Sekarang kita ngegibahin handphone ya. Udah terlalu lama gue bacot ya kan. Tapi jujur ya, kalau lu punya varian di bawah seri 8 ya, di bawah seri iPhone 8, kayak iPhone 7, 6s, iPhone seri 6, lu jangan coba-coba iseng tangan lu gatel pakai adaptor yang gede-gede yang udah support fast charging, yang belum ada adaptifnya. Abis itu lu main cas-cas aja, iPhone lu tuh nanti bakal jadi cepat panas, baterainya gampang soak, dan banyak lah efek sampingnya. Touchscreen-nya juga bisa rusak. Jadi gunain standar Apple, 5 watt ya 5 watt aja. So, kalem-kalem aja sih ngecas ya kan. Ya ada harga ada rupa lah. Kalau lu mau yang support fast charging, ekosistem yang udah ngecasnya yang ngebut-ngebutan, beli minimal yang iPhone 8. Jangan lu akal-akalin, karena kalau yang belum support fast charging, lu akal-akalin pakai adapter yang udah support yang udah fast charging, yang ada HP lu tuh bisa amsyong. Oke, kita nyalain dulu. Udah lama banget gue ngebacot ya kan, udah berbuih mulut gue juga, ngebacot mulu, nyerocos mulu ya kan. Cuman gila men, gue suka banget sama seri-seri lawas tuh, kalau dibahas tuh kayak nggak ada matinya gitu. Makanya lu kalau mampir ke channel gue ini tuh, gue suka banget tuh kayak ngebahas seri old gitu ya kan. Kalau lu mampir ke channel lain kan banyak tuh yang konten-konten freshnya ngebahas gadget-gadget terbaru. Biar konten-konten per YouTubean luas aja gitu. Nih kita langsung lihat. Tuh anjir, gue pegal banget cuy megang kamera ya, udah 7 menit. Ini kalau dilihat layarnya, oh ya gue ngomongin soal layar. Kalau lu beli iPhone 7 Plus, itu kalau layar yang original tuh, nih gue kasih lihat ya. Dia tuh biasanya kalau layar yang ori, karena ini udah bertahun, udah berumur, kadang di sudut-sudutnya nih, sudut-sudut layar kayak kehijau-hijauan gitu. Kayak ada hijau-hijaunya di sudut-sudutnya. Itu wajar karena ini LCD masih original. Untuk LCD original, dia di bagian sudutnya memang ada beberapa handphone yang ada kayak list hijau tipis-tipis gitu. Karena faktor umur ya, karena faktor pemakaian. Nah, gue sedikit cerita juga, kalau lo beli iPhone seri 7 Plus, ini kan kameranya kan ada 2 nih. Nah, ini otomatis nih aturan lensanya ada 2 nih. Nah, kalau casingnya masih original, lo bakal ngeliat kameranya tuh kayak hitam aja pekat. Nggak terlalu kelihatan lensa yang pertama mana, lensa yang kedua mana. Cuman kalau lu beli iPhone seri 7 Plus, terus casing yang udah gantian, itu bakal langsung kelihatan. Ini kaca kameranya ini bakal kelihatan bulat-bulat. Kayak kelihatan lah lensanya. Kalau yang masih original dia hitam pekat kayak gini. Nah ini tandanya casingnya masih original, kacanya masih original. Berarti hasil fotonya masih the best, masih standar bawaan Apple. Oh ya, buat lo yang pengen iPhone 7 Plus-nya, gue jual ada di online shop gue nih. Linknya ada di deskripsi. Anjir, ngiklan tuh gue. Nah untuk pemakaian jujur ya, untuk pemakaian ringan, soalnya gue kalau ngebahas seri-seri agak-agak lawas gitu, banyak yang bilang pemakaiannya berat dan lain-lain. Oke, seharusnya lo bisa manajemenin. Misalnya lu tinggal lihat aja datanya. Ini kan iPhone agak seri lawas ya. Lu misalnya ini memori berapa nih kalau gue lihat. Nah, ini misalnya internalnya 32. Seharusnya lu bisa spend ya, minimal kepake kayak maksimal kepake 10 gigaan. Ya jangan sampai 20 giga juga lu pakai, jangan sampai 18 giga juga. Spend hampir-hampir setengahnya dari total memori yang tersedia. Ini kan masih kosong nih, tersedia 22 giga nih. Memori yang tersedia 22 giga. Ini modelnya 32 kan, karena sistem dan kawan-kawannya jadi sisa 22. Nah dari 22 giga ini minimal lu pakai kayak 10 gigaan. Lu kasih space lagi 10 gigaan lebih untuk handphone ini beraktivitas ya. Poin pertama biar nggak nge-lag itu, memorinya lu manajemenin sebagus mungkin. Misalnya kayak yang gue bilang tadi, intinya 22 giga lu bagi setengah. Ini kalau namanya HP old, lu harus pintar-pintar makainya. Terus kalau buat cara kedua biar nggak nge-lag, lo harus lihat dulu langsung ke baterai ya. Kita langsung ke baterai. Nah di sini lo lihat kesehatan baterainya. Nah kalau kesehatan baterainya ini masih kapasitas maksimum 100%,
Tandanya kalau untuk performa good-nya itu lu mau pakai di bawah 10%, baterainya pakai di bawah masih di 15%, performa itu masih bagus. Cuman kalau udah kapasitas maksimumnya itu 70%, pokoknya baterai health-nya 70%, 80% ke bawah, itu biasanya di 20%, 25% itu udah nge-lag handphonenya, udah agak berat, udah makin lemot. Jadi solusinya lu harus cas lagi biar tetap stabil performa chipsetnya. Ya, lu harus ganti baterai yang baterai health-nya 100%. Itu jarang orang tahu, jadi gue kasih tahu di video kali ini. Nah, jadi suka dukanya kalau beli handphone second yang versi murah meriah, ya seperti itulah. Gue berbagi informasi, tapi setidaknya lu jadi ada kayak sedikit percikan masukan, tipis-tipis ya kan. Nah, ngomongin soal kamera, untuk iPhone itu karakter kameranya memang gue selalu bilang ya, iPhone itu emang selalu miskin fitur. Gue nggak bosan-bosannya mulut gue nyerocos bilang miskin fitur. Nah, kalau lo salah satu tipikal orang yang pengen punya kamera HP tapi fiturnya berlimpah, iPhone itu nggak cocok buat lo. Tapi kalau lo nggak muluk-muluk, lo butuh kamera yang hasil fotonya oke, sekali jepret tanpa setting-setting natural bagus. Terus hasil videonya sekali take videonya hasilnya oke, nggak kayak kartun. Nah, ini iPhone ini jadi jawaban. Memang kameranya bukan yang terbaik, fiturnya banyak alias fiturnya sedikit, tapi untuk hasil perekam videonya stabil, hasil jepretannya natural, menurut gue ini pilihan loh. Kayak nggak ada kurang gitu. Dan mungkin sampai sini aja pembahasan gue mengenai iPhone 7. Gue nggak ngebahas spesifikasi lebih dan kawan-kawannya karena gue yakin lu udah pada tahu lah masalah spesifikasi. Ini juga udah tahun berapa hadir ya kan. Jadi lu nggak mungkin lah nggak tahu, lu atau tinggal browsing aja. Tapi yang jelas kalau dikomparasi sama Android yang harganya 2 juta 3 juta, yang RAM 6 KB ya, yang RAM 6 gigaan. Ayo adu sama ini. Ini masih bisa loh, masih bisa dibantai loh Android yang harga 2 juta. Sadis nih HP.